Selamat pagi untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Nah, kali ini saya sedang berada di tanam kelapa sawit memiliki varietas Costa Rica DSP Spring. Nah, sedangkan usianya sudah berusia 15 bulan pada hari ini. Bibit waktu itu yang kita gunakan di lokasi ini, kita menggunakan bibit masih usia 9 bulan. Waktu itu ada kita upload bagaimana cara kita menanamnya ya. Lalu sekaligus saya akan tunjukin apa saja perawatannya dan bagaimana sistem pemupukannya. Nah, jadi lebih lengkapnya, yuk ikutin terus video ini. Nanti akan saya jelaskan sedetail-detailnya. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini kita membahas tentang perawatannya. Ya, karena waktu itu saya sering ditanyain teman-teman, bagaimana perawatannya untuk tanam kelapa sawit dari setelah tanam ya minimal sampai 1 tahun. Nah, karena yang terpenting itu kan dari usia tanam, dari memulai tanam maksudnya sampai usia 1 tahun itu perawatannya menurut kita itu sangat benar-benar dirawat supaya jadilah dia seperti ini. Nah, ini kan sudah berusia 15 bulan ya, menurut kita ya seperti ini ya. Seperti yang dilihat teman-teman. Ya, kalaupun ini bagus, ya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport kita ya. Tapi ini real ya, ini nyata, ini kita lakukan sendiri. Nah, ini perawatannya. Waktu itu saya pernah katakan, yang terpenting itu jangan sampai semak dan gulma itu menutup tanaman itu. Itu yang terpenting. Nah, yang kedua, membersih bagian piringannya. Nah, supaya semak-semak yang ada di sekelilingnya itu tidak terlalu cepat menutupi tanaman kita ya. Maka ketika usia 15 bulan pada hari ini jadilah dia seperti ini. Nah, ini kita melakukannya sistem dikendali ya. Untuk penyemprotannya kita lakukan cuma 3 kali setahun sebelum kita melakukan pemupukan. Nah, untuk penebasannya kita lakukan 4 kali. Nah, penebasnya sistem dikendali seperti ini ya. Nah, sedangkan itu teman-teman bisa lihat ya, itu yang dinamakan Pakis nepolepis. Itu sengaja kita biarkan, yang kita tebas itu sebatas anakan kayu saja. Nanti ketika sudah waktunya mau memupuk, baru kita semprot, biasanya kita lakukan penyemprotan. Nah, jadi jika semak seperti ini racunnya terserah teman-teman. Ya, kalau kita sih umumnya ini pakai racun yang warna hijau. Ya, karena ini kan masih banyak kayu-kayunya. Jadi ada baiknya kita menggunakan racun kontak. Nah, yuk kita lihat ke depan sana hasil perawatan yang kita lakukan selama ini. Jadi menurut kita kalau seperti ini kan tidak ada kendala lagi. Tinggal kita melakukan penyemprotan, kemudian kita melakukan pemupukan. Nah, walaupun dia seperti ini ya, ini wajib kita semprot. Ya, cuma penyemprotnya sistem dikendalikan. Kalau untuk dosis biasanya kalau udah seperti ini paling banyak 100 ya, 100 sudah cukup. Kalau racun kontak, kalau racun sistemik itu pun menurut kita sama 100. Kalau 75 itu ini kan masih muda ya sawitnya. Jadi saya rasa kayu itu kan masih masih kuat. Maka itu kita lakukan dosis agak tinggi. Cuma jangan dekat-dekat di pangkal tanaman itu sendiri. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini contoh hasil yang selalu kita upload waktu itu ya. Ini sistem berurutan waktu itu pemupukannya. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan urutannya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu perkembangannya. Ya, memang ada juga semaknya yang agak tinggi. Itu kan ubi singkong ya. Itu sengaja kita biarkan ya. Karena itu tidak terlalu mengganggu kalau menurut kita. Nah, ini rata ya, usia 15 bulan seperti ini menurut kita itu oke lah ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Nah, lalu untuk pupuk ya, ini kan 4 kali per tahun ya pemupukannya. Nah, sedangkan dosisnya waktu itu kita lakukan dosis yang kecil karena nih lahannya kan bukan lahan staking, lahan bekas ladang padi. Nah, jadi walaupun
pupuknya itu berdosis yang kecil, tapi dia mampu menghasilkan tanaman ini jadi seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Ya kenapa bisa begini? Ya karena dibantu dengan penutup tanah, yaitu semak itu tadi. Nah, jadi semak itu ada fungsinya juga. Ya kalau terlalu semak, dia sangat mengganggu. Ya kalaupun tidak ada semak, tidak bisa subur tanaman kita. Itu mengakibatkan daun bisa mengering. Nah, itu umumnya kalau dia terlalu tandus. Nah, jadi untuk pupuk, nah, teman-teman bisa lihat di catatan kita di pojok itu ya. Ada saya tulis di pojokan itu. Nah, jadi yang pertama ya, setelah tanam waktu itu ya, 2 bulan setelah tanam kita lakukan dengan pupuk urea ya. Pupuk urea itu ada tertulis tuh dosisnya, tulis itu. Nah, kemudian kita lakukan dengan NPK 15 64. Nah, setelah itu kita lakukan dengan NPK lagi yang 12 17. Kemudian lagi yang keempat kalinya kita lakukan lagi dengan pupuk NPK lagi 12 17. Nah, maka jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Menurut kita sih ini ya udah boleh lah, karena ini kan udah ada yang kita kastrasi juga waktu itu. Nah, tuh contohnya itu udah muncul lagi tuh seludang yang barunya. Nah, ini udah kita lakukan 1 kali kastrasi. Nah, biasanya itu lakukan 2 kali. Nah, habis itu hentikan. Nah, tapi kita tidak membahaskan tentang itu ya. Nah, ini nanti video terlalu panjang. Nah, ini sekaligus kita akan tunjukin ke blok yang sebelah pun sama. Ini Costa Rica ya. Costa Rica DSP Spring. Usianya 15 bulan. Nah, itu ada yang belum selesai juga. Kita lakukan penebasan. Ada sebagian yang sudah selesai. Kita hanya tebas slicing ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan penyemprotan. Biasanya umumnya itu setelah kita lakukan penyemprotan, kita adukan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru kita lakukan pemupukan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di video saya yang lainnya. Waktu itu ada kita upload sistem bagaimana cara mupuknya, bagaimana cara kita menebas bagian piringannya. Ada di situ kita upload waktu itu. Nah, cuma hari ini kita kan sudah menunjukin hasil yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Nah, harapan kita semoga kita sesama petani selalu tetap semangat. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan yang cukup. Nah, kebetulan hari ini kita sedang melansir bibit. Nah, bibitnya seperti ini ya. Dulunya pun bibitnya yang kita tanam di lokasi ini seperti ini. Nah, jadi hari ini kita sedang melakukan penanaman lagi di lokasi yang lainnya ya. Oke, videonya sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sukses dan sukses untuk para sahabat petani mandiri.